Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gua akan memberikan tutorial bagaimana seperti yang tema kawannya kita akan belajar motor kopling kawan ya. Oke, jadi gua di saat ini menggunakan motor kopling Yamaha Bison kawan ya. Oke, untuk setiap pengoperan gigi kalian harus menekan kopling. Ini kopling kawan ya. Oke, dan di sini ada beberapa tombol kawan ya untuk motor-motor sport ya. Contohnya R15, Fiction, Bison, CB, CBR, oke. Dan ini adalah cut engine. Oke, cut engine. Ini starter. Oke. Kemudian di sini ada kopling kawan ya. Ini kopling ya. Setiap pengoperan naik atau turun gigi kalian harus menekan kopling. Oke. Setiap pengoperan gigi sekali lagi ya, kalian harus menekan kopling dan setiap pergantian gigi itu harus eh, menurunkan gas kawan ya. Nah, untuk pengoperannya, oke. Berbeda ya untuk motor bebek. Kalau teman-teman semuanya pernah menggunakan motor bebek ya, motor gigi bebek, untuk gigi satu kan ke depan ya, 2 3 4 itu ke depan. Untuk menurunkan gigi kan ke belakang. Nah, kalau motor ini kawan ya, motor-motor cowok, motor laki ya, untuk gigi satu ke depan, gigi 2 ke belakang, gigi 3 ke belakang, 4 ke belakang, 5 ke belakang. Ini motor masih 5 speed ya. Untuk motor-motor zaman sekarang, contohnya CB, CBR, R15 itu kan 6 speed kawan ya, R25, Ninja 6 speed. Kalau ini masih 5 speed. Untuk pengoperannya sama saja ya. Oke, selagi ya. Gigi 1 depan, 2 depan, gigi 1 depan, 2 ke belakang, 3 ke belakang, 4 ke belakang, 5 ke belakang. Oke, untuk menurunkan gigi tinggal ke depan saja. Ke depan, ke depan. Nah, untuk perbedaannya ya, untuk teman-teman semuanya ya, yang pemula yang udah pernah ya, pastinya bingung ya untuk dari gigi 1 menuju ke gigi 2 atau gigi 2 menuju ke gigi 1 ya. Atau dari gigi 1 menuju ke netral atau gigi 2 menuju ke netral. Nah, ini gigi 1. Sorry. Sebentar. Oke, ini netral, nah, netral, netral. Netral untuk gigi 1 kalian tekan ke depan satu kali. Trek gigi 1. Untuk gigi 2 tinggal ke atas atau ke belakang. Trek, trek. Itu akan terasa dua kali gerigilan ya kawan ya. Jadi trek, trek, jangan satu kali trek. Kalau satu kali cekrek itu berarti posisi netral kawan ya. Jadi dua kali, ini gigi 1 depan, gigi 2 trek, trek. Nah, untuk dari gigi 2 ke gigi 1 berarti ke depan lagi. Truk, truk. Jadi jangan satu kali. Misalkan ini gigi 2. Kalian ke depan cuma sedikit ya atau setengah. Ini akan netral, seperti kawan ya. Nah, untuk posisinya di sini kita nyalakan motornya. Nah, di sini di speedometer ya, di digital speedometer ada indikator N. N hijau ya. Ini berarti netral kawan ya. Kalau kita masukkan gigi ya, ini akan hilang N tersebut. Berarti ini masuk gigi. Nah, jadi buat teman semuanya, kalau kalian mau menyalakan sepeda motor ya, jadi alangkah baiknya posisi dalam keadaan netral ya untuk menyalakan mesin kawan ya. Nah, ini cut engine. Cut engine, tombol ini tuh ketika ini di cut, ini tidak bisa di starter. Tapi ketika ini di on, ini bisa di starter. Nah, nyala. Nah, kalau seperti ini kan motor nyala ya. Untuk mematikannya kalian bisa mematikan lewat sini langsung, atau dari kunci, atau bisa cut engine. Kita tekan dan motor akan mati, seperti itu kawan ya. Oke. Nah, setiap pengoperan sekali lagi ya, kalian harus menekan kopling. Oke. Nah, untuk posisi kaki seperti ini kawan. Ya, sebentar, sebentar. Biar terlihat dengan jelas gitu kawan ya. Oke, untuk posisi kaki seperti ini ya, untuk pengoperan gigi 1 depan, gigi 2 bisa kalian bagian depan sini atau belakang sini. Bisa kalian cungkil ke belakang. Oke, seperti ini, atau kalian bisa seperti ini untuk menekan atau mengoper gigi kawan ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini, seperti ini. Untuk menurunkan gigi tinggal ke depan saja gini kawan ya. Oke, seperti itu kawan ya. Oke, jadi untuk teman semuanya ya, jadi kalian harus gunakan lokasi yang luas,
sepi tentunya kawan ya, dan kalian juga harus ada pembimbing, pelatih kawan ya. Bisa kalian ajak orang tua, teman, kakak ya, pokoknya yang sudah mahir di motor kawan ya, contohnya di motor kopling kawan ya. Oke. Dan kalian harus safety juga ya kawan ya, gunakan helm seperti itu kawan ya. Dan gunakanlah ya lokasi yang luas, yang tidak ramai pengendara kawan ya, soalnya seperti ini kawan ya. Rekomendasi di lapangan kawan ya. Oke, kita akan menyalakan sepeda motor. Oke, posisi harus dalam keadaan netral. Oke, agar apa ya? Sebenarnya gini gini, kalau kita posisi ini masuk gigi, ini masuk gigi nih, kita tidak bisa menstarternya. Oke, ini padahal posisi dalam tidak keadaan cut engine. Nah, dikarenakan apa? Ini soalnya masuk gigi. Ya, tapi gua rekomendasikan ya untuk posisi start engine itu harus posisi netral. Tuh, ini netral bisa di starter. Ya. Tapi ketika ini posisi dalam masuk gigi, bisa teman-teman lihat ya, ini indikator N, gua akan masuk gigi. Nah, gigi 1 ini tidak bisa starter. Kalian bisa menggunakan starter elektrik posisi dalam keadaan masuk gigi, tapi dengan syarat harus menekan kopling. Nah, untuk memegang gas, gua seperti ini kawan ya. Ini untuk rem depan. Untuk kopling gua suka menggunakan 4 jari. 4 jari. Kalau rem 2 jari. Oke, seperti ini. Tuh. Kalau ini seperti ini men. Kalau gua. Tuh. Nah, yang pertama, sekali lagi ya, tekan kopling terlebih dahulu. Kemudian masukkan gigi ke depan ya. Gigi 1 ke depan. Klik 1 kali. Kemudian lepaskan kopling secara perlahan. Kopling secara perlahan dilepaskan. Nah, motor akan melaju seperti ini dengan sendirinya kawan ya. Perlahan ya koplingnya dilepaskan kawan ya. Kemudian kita tarik secara perlahan gasnya. Dan setelah ini kaki kiri kita angkat, kaki kanan kita angkat, dan gas secara perlahan dan kopling full dilepaskan. Oke, ini posisi dalam keadaan gigi 1 masih kawan ya. Gigi 1. Nah, kalau udah maju seperti ini kita full aja lepaskan kopling kawan ya. Oke. Kemudian gigi 2, lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi 2 ke belakang ya, cetrek cetrek. Lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke, pokoknya kopling dan gas itu berlawanan kawan ya, dengan syarat perlahan ya untuk melepaskan dan penarikan gas itu kawan ya, untuk melepaskan kopling dan penarikan gas. Oke, ini posisi gigi 2. Gigi 3 ke belakang, lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi 3, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke, kalian ketika belajar kawan ya, kecepatan ya sekitar 20 km, 20 km ya, 20 km per jam kawan ya. Jangan kalian kebut lah. Oke. Nah, ketika akan berhenti ya, akan berhenti, lepaskan gas, tekan kopling. Oke. Kemudian rem, menggunakan rem belakang. Oke, dibantu dengan rem depan. Dan kaki kiri terlebih dahulu ya untuk menahan beban kalian. Kaki kanan menekan rem, tangan menekan rem. Ini kan posisi gigi 3 ya. Untuk maju kembali kalian harus menggunakan gigi yang kecil, yaitu gigi 1 ya kawan ya, gigi 1. Oke. Setelah ini kalian turunkan kaki kanan kalian, kemudian kaki kiri kalian angkat. Posisi harus posisi dalam kopling full ketika berhenti seperti ini. Soalnya ini masih masuk gigi ya. Kalau kalian lepaskan koplingnya, ini motor akan mati. Oke, ini kan soalnya masuk gigi ya. Untuk menyalakan kembali, oke, kita bisa, ini kan masuk gigi, kita bisa menekan kopling, kita starter. Oh, dan ternyata akinya ini soak men. Bisa juga. Nah, ini masuk gigi 3. Nah, kita tekan kopling, kaki kiri kita angkat, kemudian kita turunkan gigi 1 ke depan ya. Truk, truk, truk. Nah, ini gigi 1. Untuk awalan maju itu harus menggunakan gigi 1 ya. Jangan menggunakan gigi 2, gigi 3, apalagi gigi 5, gigi 6. Itu motor akan ngap ya. Bisa jadi motor akan mati gitu kawannya ketika kalian melepaskan kopling dan gas secara perlahan itu kawan ya. Oke, jadi
Sekali lagi, kalau kalian untuk pengawalan ya, awal mula untuk mau melaju itu harus menggunakan gigi yang kecil, yaitu gigi 1. Oke, kita maju kembali, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke, kaki kanan kalau sudah maju kita angkat. Oke, kita putar balik dulu ya kawan ya. Putar balik, untuk putar balik ke sebelah kanan ya, tetap kita lepaskan gas terlebih dahulu, tekan kopling. Oke, kemudian kita kaki kanan kita menahan beban, soalnya ini akan berbelok ke sebelah kanan kawan ya. Oke, kita tengok kanan ya, tengok kanan. Nah, secara perlahan gas dan kopling secara perlahan dilepaskan. Kalau udah mentok seperti ini, kita tekan kopling. Ini posisi harus gigi 1 ya, kita pundurkan, kemudian kita angkat lagi kaki kiri, kita lepaskan kopling secara perlahan dan gas secara perlahan. Oke, seperti ini kawan ya. Masuk gigi 2. Oke, lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi 3. Gas secara perlahan, kopling secara perlahan dilepaskan. Pokoknya kopling dan gas itu berlawan ya untuk melepaskan dan untuk menarik gitu kawan ya. Oke, jadi gini, ketika ini posisi masuk gigi, kemudian kita menekan kopling ya, kemudian kita gas, ini tekan kopling, kita gas secara gaspol, ini tidak akan melaju men. Kita bisa praktekkan saat ini kawannya. Jadi ini kopling itu seperti halnya kita itu menetralkan. Tekan kopling, posisi gigi 1, kita tarik gas secara kencang, ini tidak akan melaju. Tuh. Soalnya ini tekan kopling, ini posisi kan padahal masuk gigi kawan ya. Jadi ketika menekan kopling, kita tarik gas, ini tidak akan melaju kawan ya. Oke. Nah, untuk melepaskan kopling, kalian jangan secara langsung. Misalkan seperti ini kawan ya. Kan lepaskan kopling. Nah, motor akan mati. Jadi perlahan saja pergerakan itu, rasakan saja RVM atau suara mesin tersebut kawan ya. Nah, kemudian kalian juga sekali lagi ya, untuk pemula jangan menekan gas atau menarik gas itu secara dalam dan melepaskan kopling secara langsung. Itu akan membuat motor kita itu loncat. Contohnya seperti ini kawan ya. Kita lepaskan kopling dan kita gas. Tuh kan, pastinya ketika kalian pemula ini akan kaget kawan ya. Itu akan membuat kalian panik seperti itu. Oke, jadi untuk pemula kawan ya, lepaskan kopling secara perlahan. Kalau motor seperti ini nih, tuh udah maju sendirinya, kita gas, tambah gas secara perlahan. Jadi sebenarnya seperti ini men. Kalau motor-motor settingan RVM standar kawan ya, ketika ini masuk gigi kita gak menggunakan atau tidak menarik gas juga, ini motor akan melaju. Kita praktekkan kawan ya, kita tekan kopling, ini posisi gigi 1, dengan syarat sekali lagi ketika awalan kita melaju harus menggunakan gigi yang rendah, yaitu gigi 1, jangan gigi 2, gigi 3, apalagi gigi 4 dan seterusnya kawan ya. Oke, lepaskan kopling secara perlahan. Oke, gua tidak menekan atau menarik gas, motor akan sendirinya melaju. Tuh. Ini karena settingan RVM standar kawan ya, dari pabrikan. Sorry tuh men. Oke. Yuk, tuh kan bisa teman-teman lihat. Tuh, maju dengan sendirinya kawan ya. Nah, jadi kalian ketika awalan ya, tidak menggunakan atau tidak menarik gas juga, kalian akan melaju gitu kawan ya. Nah, jadi untuk awalan sekali lagi kawan ya, rekomendasi jadi lepaskan kopling secara perlahan. Nah, kalau udah masuk atau maju seperti ini, kita tambahkan gas secara perlahan. Nah, kemudian juga di mana sih atau kapan sih kita itu harus menurunkan gigi dan menaikkan gigi kawan ya. Jadi gua akan coba turunkan gigi terlebih dahulu. Oke, ini gigi 1 nih ya. Oke, kita tarik gas. Nah, kita patokannya itu suara mesin atau RVM kawan ya. Nah, kalau motor seperti ini nih, ini suaranya udah ngap. Nah, yaitu kurang lebih 4000 atau 5000 RVM kawan ya di speedometer. Ini harus oper gigi kawan ya. Oke, yaitu gigi yang lebih tinggi gitu kawan ya. Nah, suara mesinnya juga akan lebih
terasa atau terdengar ringan. Oke, kita tarik lagi, udah ngap lagi nih. Kita tarik lagi koplingnya dan lepaskan gas, kemudian naikkan gigi yang lebih tinggi yaitu gigi 3. Kita lepaskan kopling lagi, kita tarik lagi kawan ya. Di untuk pengoperan gigi untuk akan harus dinaikkan gitu ketika RVM tuh udah ngap gitu ya, udah kayak udah ngabeten lah ya, cek orang Sunda nama gitu ya kawan ya. Nah, jadi kalau udah maju seperti ini kita tinggal lepaskan kopling ya, jangan terus menerus untuk menekan kopling gitu kawan ya. Nah, kemudian kalau ini motor misalkan giginya ketinggian ya, kecepatan kita tidak sesuai ya, posisi gigi atau gear itu posisi tinggi. Nah, ini akan terasa gejek. Jadi rantainya itu nggak kerang gitu ya, nggak napak. Jadi si rantai itu gejek bergetar gitu kawan ya. Nah, apalagi keadaan posisi rendah banget. Nah, tuh gejek. Nah, ini akan mengakibatkan motor itu ketika kecepatan sangat rendah ini motor akan mati ya kalau kita tidak menurunkan gigi. Maka dari itu kita tuh harus menurunkan gigi kawan ya. Kita harus menurunkan gigi. Turunkan gigi sesuai dengan kecepatan. Jadi gigi itu harus sesuai dengan kecepatan kawan ya. Oke. Nah, pokoknya akan terasa mungkin untuk teman semuanya yang pernah menggunakan motor bebek, kalian akan mudah yaitu untuk menekan ya apa ya, menekan giginya kawan ya. Hanya beda-beda untuk metodenya saja gitu kawan ya, metode. Yang bedanya ya kalau gigi bebek itu kan ke depan, kalau motor sport ya, kita bilang sport itu ya, untuk pengoperan gigi 1, gigi 2 itu netral itu ya dibolak-balik lah gitu kawan ya, nggak satu arah gitu ya untuk naik gigi dan turun gigi gitu kawan ya. Kalau motor bebek kan satu arah kawan ya. Nah, jadi kalau kalian posisi santai seperti ini, kalian harus posisi ya sesuai dengan kecepatan kalian ya giginya itu kawan ya, yaitu gigi 1 atau gigi 2. Nah, kalau kalian posisi santai seperti ini, kalian posisi gigi 5. Ini gigi 5 nih. Tuh, cek tuh, motor akan mati. Ya kan? Motor akan mati seperti kawan ya. Soalnya itu kan cek itu kan motor akan mati. Jadi harus sesuaikan dengan kecepatan kalau gitu kawan ya. Pokoknya kalau gerjet lah ya. Contohnya biasanya kalau untuk pemula itu kalau mati itu di posisi tidur, di gang speed kan. Nah, kalau itu biasanya itu menekan kopling dan melepaskan kopling, kemudian menggunakan giginya itu tidak pas gitu ya. Biasanya giginya tinggi, kemudian koplingnya itu apa ya, kurang pas gitu kawan ya, untuk melepaskannya itu yang membuat motor kalian itu mati gitu kawan ya. Oke. Nah, jadi sesuaikan giginya kawan ya. Kalau menurunkan gigi ya biasa lah ya, biasa ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, kalau kalian akan berhenti misalnya gigi 3 ya, gigi 3 nih, kita tarik, kita akan berhenti. Kita bisa menurunkan gigi sambil melaju, yaitu lepaskan gas, tekan kopling, kemudian kita rem ya, turunkan gigi sambil jalan. Nah, langsung netral kan. Nah, untuk pemula ya kalian kalau untuk menurunkan gigi kalian bisa di tempat gerak lah ya. Bedanya seperti ini ya, kita lepaskan gas, tekan kopling saja dan kita rem saja ya. Nah, untuk melajunya ini kan gigi 3, untuk melaju kalian harus gigi 1 yaitu harus di tempat wayahna gitu, wayahna giginya harus di tempat. Ya kalau kalian ya nantinya akan berjalan dengan waktu ya untuk kemahiran untuk pengoperan gigi. Nanti juga akan terbiasa kawan ya. Nah, kita putar arah, kita putar arah. Oke, kalau putar arah kita miringkan motor ke sebelah kanan, kaki kanan ke kanan kawan ya. Kita maju seperti halnya keong, pelan-pelan saja. Ya, mundur lagi, tekan kopling nih, tekan kopling, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Oke. Nah, untuk pengereman kalian untuk menekan rem depan itu jangan sekaligus tak ya. Itu akan membuat kan itu apa ya? Seperti ini nih. Tuh. Soalnya gigitan rem depan itu berbeda dengan rem belakang ya. Jadi untuk gimana sih untuk menggunakan rem ya yang baik dan benar. Jadi untuk penggunaan rem depan itu di atas 30 km ke atas ya.
Ya, di atas 30 kilometer per jam kawannya kalian harus gunakan rem depan dan dibantu dengan rem belakang. Nah, kalau di bawah 30 kilometer per jam kalian bisa gunakan rem belakang saja gitu kawan ya. Biar apa? Biar ya ketika kalian rem itu nggak langsung cekuk cekuk gitu ya. Soalnya rem belakang itu lebih lebih enak stabil kayak gitu ya untuk kecepatan rendah gitu kawan ya. Oke, kalau menggunakan rem depan kecepatan rendah, nah itu akan seperti ini men. Tak tak tuh. Gitu ya, soalnya gigitan itu lebih lebih ya lebih itulah apa namanya, lebih gigit banget dia kawan ya. Oke, kemudian apa lagi ya yang harus gua jelaskan men. Oh ya, untuk menetralkan nih, bentar di depan aja kawan ya. Nah, kalau seperti ini kalian bisa tarik gas saja asalkan kalian itu posisi pas giginya gitu ya. Jangan gigi yang tinggi gitu ya. Kalau yang tinggi ketika dibelokkan biasanya kan apa namanya menurunkan gas tuh, menurunkan kecepatan. Nah, kalian bisa turunkan gigi sebagai engine brake, yaitu pengereman menggunakan gigi ya, atau mesin, kecepatan putaran mesin ya, itu akan membantu pengereman seperti itu men. Oke. Nah, jadi ketika berbelok kalian bisa melepaskan kopling dan bisa tidak menggunakan kopling. Jadi bedanya seperti ini men. Ketika kalian akan berbelok ya, ketika kalian akan berbelok ya, kalian untuk menekan kopling atau akan berhenti, misalkan di titik situ kalian akan berhenti, kita tekan kopling tuh, ini akan agak leyeng, tekan kopling agak leyeng seperti melayang gitu kawan ya. Kita tekan kopling, kita gas secara gaspol juga, ini nggak akan maju ya, seperti itu men. Nah, seduh kawan ya. Jadi mungkin itu dia ya untuk tutorialnya buat teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat ya. Yang untuk pemula biasanya ya, kalau yang bingung itu ya di pengoperan gigi ya kawan ya. Dan pasnya ketika untuk pemula itu ketika ada polisi dur atau berbelok atau macet gitu kawan ya, biasanya suka apa namanya mati ya mesin itu kawan ya. Jadi kalian bisa tonton ya tutorialnya di bawah kawan ya, itu ada link-linknya. Kalian bisa tonton kebutuhan yang sesuai dengan kalian butuhkan. Oke, jadi mungkin itu dia ya untuk tutorialnya. Jadi untuk ada kekurangannya mohon kalian komentar di bawah. Dan kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf ya. Untuk ada kekurangan mungkin kalian bisa tambahkan di bawah kawan ya, di komentar, di kolom komentar. Dan gua ucapkan terima kasih sudah hampir di situ Into Vlog. Jangan lupa untuk like-nya, untuk subscribe-nya, untuk klik icon loncengnya agar kalian itu mendapatkan notifikasi dari channel gua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @agan_motovlog. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.